والذين أوتوا العلم درجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدقه العبد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah ta'lim akhlakul karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap siang malam kita ta'lim daripada Al-Qur'an, kemudian tajwidnya serta tafsirnya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bahkan kalau misalnya kita sebarkan kepada saudara tetangga kita. Karena manusia hidup adalah bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mari kita lanjutkan masih surat An-Nisa atau surat keempat ayat 162. Ya betul. Sebelum kita mulai, mari kita baca bersama, mudah-mudahan menjadikan amal pahala buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan dibaca tidak hanya sekali di masjid, tapi di rumah pun dibaca. Karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Rasulullah, dan Al-Quran merupakan kalamullah, dan Al-Quran adalah hujjah bagi kita orang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika sanu'tihim ajran
jamaah masalah mangkabul karimah yang boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran 'azima. Jadi lagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ini pasti ar-rasikhun, orang yang mendalami ilmu fil ilmi, di dalam ilmu pengetahuan atau ilmu, minhum daripadanya, wal mu'minuna dan orang-orang mukmin, yu'minuna mereka beriman, bima dengan apa, unzila ilaika diturunkan kepada kamu, wama dan apa, unzila diturunkan dari qablik daripada orang-orang sebelum kamu, wal muqimina shalah dan orang-orang yang menunaikan salat, wal mu'tuna zakat dan orang-orang yang menunaikan zakat, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir dan orang-orang beriman kepada Allah dan yang beriman pada hari kemudian. Ulaika mereka itulah sanuti kami berikan kepada mereka ajran pahala azimah besar. Namanya berkata dia tahu kan. Jadi lagi ini pasti ar-rasikhun itu orang-orang mulai. Maksud ayat ini ketika itu orang-orang ahli kitab ya, itu luar biasa cerdasnya kita. Tapi orang-orang beriman juga belajar percaya dengan apa yang diturunkan Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab Al-Quran. Dan sebelum orang-orang atau sebelum zaman Nabi Muhammad, apa itu? Nabi Musa diturunkan kitabnya Taurat, percaya mereka. Nabi Isa dengan kitabnya Injil, percaya. Nabi Daud dengan kitab Zabur, percaya. Percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang paling utama adalah mereka itu mendirikan sholat. Karena sudah yakin kepada Allah dan percaya pada Rasul, mereka mau mendirikan sholat. Kemudian kewajiban juga orang beriman mau menunaikan zakat atau membayar zakat. Dan mereka orang beriman percaya pada Allah dan hari kemudian, bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini ada hari yang dimana manusia akan dihisab, akan dihitungkan amal baik atau amal buruknya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mereka bisa melaksanakan itu, sanutihim, maka kami berikan kepada mereka ajran azimah, pahala yang besar. Jadi setiap perbuatan kita di dunia ini, dan kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, adalah kewajiban pertama adalah percaya dengan Al-Quran sebagai mukjizat dari Rasul dan sebagai hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian sebagai seorang beriman karena Allah perintah Rasul melaksanakan daripada ibadah yang 5 waktu yaitu sholat, mereka tidak tinggalkan, mereka kerjakan, baik sholatnya, kemudian baik puasanya, zakatnya, bahkan akhirnya kalau dia sudah mampu dia laksanakan. Maka dengan demikian Allah berikan pahala-pahala yang berlipat ganda atau
utamakan daripada Allah. Perbuatan-perbuatan kita dengan perbuatan yang Allah ridho dan Rasulullah. Karena apa? Karena hidup di dunia ini cuma kita seorang musafir berjalan, yang akhirnya kita harus diminta sama yang punya. Siapa yang punya diri kita? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diminta juga bertanggung jawab kehidupan kita di dunia ini. Nah kemudian lagi dalam ilmu tajwid, la disebut matobi, la disebut matobi zahiri atau mat asli. Kenapa disebut matobi zahiri? Matobi muqaddar, maaf. La karena ada lam, ada huruf fathah berdiri, namanya matobi muqaddar. Panjangnya 2 harakat. Dalam baca jangan lagi isyarat, tapi lagi 2 harakat atau 2 ketukan. Kemudian arra sihun. Arra juga ada hukum alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ra-nya dibaca tam ke tebal, ra karena fathah. Di atas pada fathah berdiri disebut matobi muqaddar. Panjangnya 2 harakat. Arra, jangan arosi, jangan, tapi arra dibaca lagi. Ibu disebut matobi zahiri. Kenapa? Karena ada waw sebut didahului dhammah, namanya matobi zahiri. Panjangnya pun sama 2 harakat. Ar-rasihuna, jangan ar-rasihuna, tapi ar-rasihuna. Bil disebut alif lam dhammah, karena lamnya jelas dibaca. Tuh. Kalau ar-rasih alif lam samsiyah, lamnya jelas memasukkan ra di mana ada huruf ra. Nah, bil ilmi itu alif lam dhammah, lamnya disebut ilmi. Ilmi itu lam apa tuh? Lam mutlak, jelas. Bil ilmi, lamnya disebut lam. Jadi lam mutlak. Bil ilmi. Min hum. Huruf ilham. Min hum. Nama ilham karena nun sukun bertemu huruf ha, huruf khalqi. Berarti ilham khalqi. Min hum. Min hum. Hum. Min sukun idgham bertemu wawu disebut ikhfa safawi. ilham. Ikhfas. Ilham. Izhar. Minhum ilham. Minhum wal mu'na wal mut alif lam dhammah wal mu', itu ada huruf alif tuh, ada huruf hamzah. Wal mu' dibaca katanya jangan wal mu'minun, tapi wal mu', karena ada huruf hamzah, ada syiddah. Jadi huruf hamzah itu kuat, harus wal mu', ditekan, jangan wal mu'minun, jangan wal mu'. Karena ada huruf hamzah kuat, ditekan wal mu', cara baca ditekan. Minu matobi zahiri, panjangnya 2 harakat karena waw sukun didahului dhammah. Sama tadi yuk, yuk pun ditekan wal mu'minuna yuk, ada hamzah lagi tuh ditekan ya. Minu nu matobi zahiri karena waw sukun didahului dhammah, panjangnya 2 harakat. Bima Mas Zahir, betul, Mas
akulin, huruf lin ada dua ya dan wow. Dibacanya huruf lin, akulin lembut. Ilaika. Madlin. Iya, madlin. Wama Masaid mau pasti lagi itu kan ada huruf matobi yaitu alif tidak kata bertemu huruf hamzah di dalam dua kata. Ursila sama saja apa? Ifa min qabli apa itu? Ikhfa. Min qabli Ikhfa. Ifa. Dalam istiwa itu ifa abad tuh ifa abad ya ada ifa ausat apa abad nih kadang kalau syukur bertemu jadi mengabeli agak jenguk mengabeli wal alif lam Qamariyah wal mubi matobi. Kenapa matobi sendiri? Karena yang disebut didahului kasroh. Wal muqimi sama matobi atau mat asli. Nah, alif lam sama tidak karena lam dilari kasroh. Nah, sekolah la mat di matobi muqaddam wal Qamariyah mutu matobi zahiri wa sukun di dalam doma nas agam samsia karena huruf lam selai huruf selai nasaka ka matobi muqaddam nasaka. Kalau dibacanya wal mu'tu nasaka. Diwakaf di situ berarti hukumnya apa? Hukumnya apa itu? Wal mu'tu nasaka. Apa itu? Mat alif disukun. Kenapa? Karena diwakaf ada huruf mat tabi'i diberhenti tak berubah jadi tak makhlukah berubah jadi a. Wal mu'tu nasaka mat alif disukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau di wasaf wal mu'tu nasaka bukan maknanya semua lagi tapi mat tabi'i muqaddam wal alif lam Qamariyah mu'minu mat tabi'i zahiri panjangnya 2 angkat karena waw sukun didahului dhamma. Billahi itu disebut alam samsia. Lahnya lapat jalanannya dibaca tapi tipis karena kasroh billah. Nah di atas lamnya ada alif fathah berdiri namanya matobi muqaddam billahi wal alif lam Qamariyah yaum matlin yaum. Ingat hormatin dulu organ 2 ya dan mau. Jadi wal yaum matlin aku boleh bacanya wal yaum jangan wal yaum tapi kebal titis lembut wal yaum mil alif Qamariyah akhir disebut apa itu? Akhir mat tabi'i akhir itu mat tabi'i baca ulaika mat iya ini kan aku udah pentingkan sanok di mat tabi'i zahiri karena ya sukun di dalam kasroh panjangnya 2 angka. Sanok di him apa itu? Him izhar ajran izhar boleh tidak bisa dari ajran izhar qalbi karena tanwin fathah bertemu huruf ain ajran adi
fakolilan belajar akan jadi mahal. Akhirnya apa? Timbul berani ke depan jadi imam di depan. Gak apa-apa baca surat pendek karena Rasul kalau dalam ibadah berjamaah sholat surat jangan panjang, justru yang pendek. Kecuali sendiri di rumah ada sholat malam, silakan mau 1 juz boleh, mau 2 juz boleh. Tapi kalau lagi berjamaah Rasul perintah sholatnya yang pendek aja. Maka Rasul selalu lihat dulu belakang rumah sholat ada jamaah gak yang tua tuh. Karena kalau berdiri kawan kasihan, makanya ambil sholatnya lebih aman aja yang pendek-pendek. Tapi yang pendek-pendek aja supaya apa? Yang penting apa? Beliau itu beda. Jadi kita biar khusyuk, kemudian dan juga kan mengerti apa kalau imam kepleset, lupa bidik, ingat ini suaranya panjang, makmum nggak ngerti. Kalau imam paling cuma jadi apa ini kan sekolah arti tuh. Nah itulah cinta sesuatu yang bukan jaga habis Quran bukan, tapi memahami kondisi daripada makmum. Oh ini makmum berdua dikasih tahu kawan berdiri, kemudian tadi nggak hafal Quran, jangan nama ya paling semua. Begitu imam kan manusia bisa jadi kepleset atau salah, sama makmum diingetin, jangan begitu loh bacanya. Alhamdulillah. Yuk kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمين الصلاة